Pemirsa, setelah ditangkap polisi, pelaku penyerangan terhadap Ustadz Abu Syahid Chaniago dibawa ke bangunan kosong yang menjadi tempat tinggalnya. Sementara Ustadz Abu Syahid mengaku menyerahkan semua proses hukum kepada polisi. Hermansyah, pelaku penyerangan terhadap Ustadz Abu Syahid Chaniago yang sedang memberikan ceramah di Masjid Baitul Syakur, Batam, Senin siang dibawa polisi ke tempat tinggalnya di kawasan Batu Ampar, Batam. Tak ada hal mencurigakan yang ditemukan di bangunan kosong yang menjadi tempat tinggal Hermansyah. Hanya sampah dan sebuah tikar usang yang ada di lokasi ini. Selain dibawa ke tempat tinggalnya, pelaku juga diperiksa kejiwaannya oleh psikiater yang didatangkan polisi ke Satreskrim Polresta Barelang. Sementara itu, Ustadz Abu Syahid Chaniago Senin sore mendatangi Polresta Barelang untuk membuat laporan dan pemeriksaan. Korban mengaku tidak mengenal pelaku. Korban juga mengatakan tidak pernah melihat pelaku sebelumnya. Abu Syahid Chaniago meminta keadilan dan perlindungan pada polisi. Karena akibat penyerangan tersebut, selain masih meninggalkan luka memar di bagian kepala dan rahangnya, juga meninggalkan trauma. Ya cedera ya di sini, pipi kiri ini sempat memar lah, agak lebam sedikit. Orang yang menyerang itu orang tak dikenal, apakah dia tidak juga? kenal, kami nggak kenal sama sekali. Apa ini Pak? Selanjutnya ya kita ini ke kepolisian, kita ikuti prosedurnya dan kita masih minta keterangan. Ustadz bikin laporan kepolisian atau bagaimana? Ya, kedatangannya kemarin? Sekarang dalam proses kita bikin laporan karena tempat kita mungkin di dunia ini ya inilah wadah hukum kita, kita minta keadilan gitu. Mudah-mudahan besok-besok tak terulang lagi pada guru-guru kita, ustaz-ustaz. Ustadz Abu Syahid Chaniago diserang orang tak dikenal saat ceramah di Masjid Baitul Syakur. Jemaah Masjid Baitul Syakur histeris melihat penyerangan itu. Jemaah paling depan yang merupakan ibu-ibu sontak mengejar pelaku dibantu oleh jemaah pria. Pelaku berhasil ditangkap oleh jemaah yang sedang mendengarkan ceramah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten maksud kami. Tim Lab 4 masih menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga terkait kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Namun polisi mengaku kesulitan menganalisa rekaman kamera pengawas karena kondisi lingkungan yang gelap. Sementara itu, tim laboratorium forensik tengah menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan. Ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim Lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya, peristiwa penembakan seorang ustadz terjadi di rumah korban di Jalan Nean Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak bagian pinggang kanannya dari jarak dekat sebanyak 1 kali usai pulang salat maghrib di masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Irjen Napoleon Bonaparte mengakui telah menganiaya tersangka penistaan agama Muhammad KC melalui surat terbuka yang disampaikan kuasa hukumnya. Sementara polisi masih mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Sejumlah fakta baru terungkap dalam dugaan penganiayaan tersangka penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece oleh terpidana kasus Red Notice Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut Napoleon memukuli dan melumuri kotoran manusia ke Muhammad Kece. Terkait hal ini, Napoleon buka suara. Dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya, ia mengakui bahwa telah menganiaya Kece karena tak terima agamanya dihina. Napoleon juga menyebut apa yang telah dilakukan oleh Kece di media sosial membahayakan persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Ia pun mengaku akan mempertanggungjawabkan yang telah ia lakukan terhadap terduga penista agama itu. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dan tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dan kemarin sudah dijelaskan ada 6 saksi, termasuk korban sudah diperiksa. Ya tentunya pemeriksaan ini katanya dengan posisi kasus yang dilaporkan. Dan kemudian
Untuk hari ini ada 7 orang ya. 7 orang yang diminta keterangan termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. Ya, betul apa itu. Ya tentunya kenapa saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. Jadi nanti setelah saksi-saksi sudah kita periksa semua, kalau nanti penyidik itu merasa bahwa pemberian saksi, kemudian alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup, nanti akan kita meminta keterangan kepada yang diduga melakukan penganiayaan, jadi terlapor. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad Kece berada dalam satu tahanan di Rutan Bareskrim Polri. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus red notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri berjanji akan usut tuntas kasus penganiayaan tahanan dalam Bareskrim Polri. Sementara Kompolnas menyayangkan penganiayaan yang tidak semestinya terjadi antar sesama tahanan. Berikut cuplikan dialog iNews sore tadi. Yaitu 7 orang, 4 diantaranya adalah petugas jaga tahanan pada saat peristiwa terjadi. Kemudian ada 3 saksi yang juga adalah napi, di mana saat ini mereka sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang. Nah, pemeriksaannya itu juga dilakukan di Lapas Cipinang. Kemudian yang satu lagi, dia berkembang karena kita lakukan juga pemeriksaan terhadap dokter yang mengambil visum, yang sudah melaksanakan visum terhadap korban. Apa hasil visum terhadap korban, Pak? Hasil visum sementara yang sudah kita terima, yang sudah diterima penyidik, oleh dokter yang melakukan visum dijelaskan ada paling tidak 10 bekas luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban. Nah, dari 10 bekas lebam tadi, ada 9 bekas di sekitar wajah korban dan 1 bekas luka lebam di pinggang korban sebelah kanan. Baik, untuk terduga pelaku dalam hal ini merupakan Napoleon Bonaparte, benarkah akan diperiksa besok, Pak, rencananya? Rencananya seperti itu. Kita sudah jadwalkan, akan diperiksa dulu sebagai saksi, nah, kemudian nanti akan dilihat apakah pemeriksaan yang sudah dilakukan itu sudah lengkap. Kalau misalnya tidak berubah jadwal, minggu ini penyidik akan melakukan gelar untuk menetapkan status sebagai tersangka. Kami menyesalkan orang yang diduga melakukan ini ternyata Pati Polri gitu ya, yang juga tersangkut kasus sebelumnya. Nah, kemudian ini kasusnya masih belum selesai karena yang bersangkutan banding dan kasasi, tapi ternyata ada lagi kasus yang lain dan main hakim sendiri. Untuk alasan apapun itu sebetulnya nggak boleh main hakim sendiri gitu ya. Jadi ini hukum rimba. Seharusnya kan yang bersangkutan sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri karena belum ada sidang kode etiknya. Nah, yang bersangkutan mestinya harus bisa menjaga sikap sebagai anggota Polri gitu. Jadi harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, Yan, Yom, Lin, gakumnya itu masih tetap harus melekat pada yang bersangkutan. Tapi ini ternyata yang bersangkutan saya rasa emosi dengan alasan apapun nggak boleh yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan. Narapidana itu semacam punya kasta, ya. Penjahat seksual saja berada di kasta terbawah itu di penjara itu. Konsekuensinya adalah dia dibikin pura-poranda begitu masuk ke dalam penjara. Ini kasta yang ada. Ya, sedangkan narapidana berkasta tinggi, kalau saya melihat itulah para tokoh politik, narapidana politik, dan para koruptor. Sehingga mereka itu menjadi sebuah guru yang terbesar di dalam. Jangan-jangan ya, aksi Napoleon ini menjadi sebuah presiden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah di antara narapidana. Jadi gitu, Mbak.
Artinya apakah Anda melihat, baik silakan Pak Taha. Karena saya melihat begini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari beragama itulah berada pada posisi tertinggi. Dan tapi begitu ada yang melecehkan agama, hukumannya cuma sekitar 5 tahun. Jadi kalau saya melihat antara Kece sama Hauk ini ada perbedaan perlakuan. Pemirsa, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Yahya Waloni mencabut permohonan pra-peradilan terhadap Barreskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni beralasan tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap Barreskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengajukan permohonan pencabutan permohonan sebagai berikut. Adapun permohonan pencabutan ini saya ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan Barreskrim Polri. Bisa nggak surat pencabutan itu dibacakan oleh hakim? Surat pencabutannya. Maksudnya itu kan dilampirkan surat pencabutan. Oh ya, lampirannya tidak dibacakan. Sehingga kami lebih paham. Sebagai informasi majelis, sejak kami dapat kuasa, sejak beliau kan dibantah, setelah dibantah, kami tidak pernah difasilitasi untuk bertemu yang bersangkutan. Sebelumnya tokoh agama Muhammad Yahya Waloni sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2021 dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia kemudian ditangkap di kediamannya di Cilengsi, Bogor pada Agustus lalu. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.